Pada zaman dahulu, sekitar tahun 80-90-an, Toyota itu jago dalam membuat mobil yang keren. Bahkan sampai zaman sekarang, banyak orang yang masih mengincar berbagai model Toyota yang dibuat pada masa itu. Contoh dari mobil Toyota yang keren pada masa itu adalah Celica, Supra, Chaser, dan Sprinter Trueno. Tapi ada satu lagi nih, mobil buatan Toyota yang nggak kalah kerennya. Mobil ini punya bentuk yang sangat sporty, performa yang mantep, dan banyak digunakan untuk berbagai ajang balapan. Mobil yang gue maksud adalah Toyota MR2. Asal-usul dari dibuatnya MR2 bisa kita telusuri ke tahun 1976. Pada tahun itu, Toyota punya rencana untuk membuat mobil sport berukuran kecil yang seru untuk dikemudikan dan bisa diproduksi secara massal. Ini merupakan formula yang sangat menjanjikan, dengan berbagai merek lain yang telah berhasil menjual mobil sport dengan resep yang serupa, kayak Porsche 914 dan Fiat X19. Kalau kita pikir mobil sport adalah sesuatu yang mahal, justru pada zaman itu banyak mobil sport yang dibuat dan dijual dengan harga yang murah karena mereka menawarkan sesuatu yang sederhana tapi punya penampilan yang keren dan seru untuk dikemudikan. Makanya mobil-mobil kayak gini cukup populer. Itulah kenapa Toyota mau membuat mobil sport yang bisa diproduksi massal. Mereka melihat ada potensi di pasar tersebut. Pada tahun 1983, Toyota menunjukkan versi prototipe dari MR2 di Tokyo Motor Show. Versi prototipe ini diberi nama SV3. Kemudian di tahun 1984, Toyota merilis MR2 generasi pertama atau W10 ke publik. Kalau dibandingkan antara SV3 dengan MR2, terdapat sedikit sekali perubahan. Itu karena SV3 merupakan prototipe yang cukup realistik, sehingga Toyota bisa dengan cepat menjualnya di tahun 1984. Secara penampilan, MR2 punya bentuk khas mobil sport tahun 80-an. Bagian depannya punya bentuk yang lancip, pop-up headlights, dan satu grill besar di bagian bawah. Kemudian kalau kita ke samping, terdapat ventilasi tambahan yang berfungsi untuk mendinginkan mesin di tengah. Kemudian ini salah satu ciri khas dari MR2, yaitu bagaimana atapnya nyambung dengan bagian belakang mobil. Karena Toyota nggak menggunakan desain fastback yang konvensional. Contohnya Nissan 300ZX deh, di mana garis atapnya langsung nyambung ke bagian belakang. Nah justru kalau kita lihat bagian belakangnya MR2 dari sudut 3/4, kelihatan kalau kaca belakangnya langsung turun rata ke bawah. Sedangkan pilar atap di samping punya bentuk yang lumayan curam ketika menyatu ke bagian belakang. Selain bentuknya yang keren, MR2 punya struktur bodi yang dibuat sesederhana mungkin supaya biaya produksinya murah. Nah, keuntungan dari bodi yang sederhana ini adalah pada beratnya, karena MR2 hanya memiliki berat 975 kg. Kemudian kalau kita buka kap mesinnya, MR2 menggunakan mesin 1.6 liter inline 4 yang menghasilkan 122 horsepower, 0 ke 100 dalam 8,4 detik, dan punya top speed 200 km per jam. Mesin ini dipasangkan dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan. Itu mungkin jumlah tenaga yang sedikit, tapi hal yang perlu lo ketahui adalah MR2 menggunakan mesin Toyota 4AGE. Ini merupakan salah satu mesin 4 silinder terbaik dari Toyota, di mana 4AGE sangat efisien dalam membakar bensin, tapi juga memberikan performa semaksimal mungkin dari ukurannya yang kecil. Mesin 4AGE ini digunakan pada berbagai model Toyota yang keren, seperti Toyota Celica T160 dan Toyota AE86. Selain mesin yang bagus, MR2 juga dilengkapi dengan suspensi yang sepenuhnya independen. Sistem suspensi ini dibuat dengan bantuan langsung dari Lotus. Kalau kita masuk ke dalam, Toyota MR2 punya interior yang standar, dengan panel instrumennya yang analog menunjukkan kecepatan, revolusi mesin, bensin, oli, dan seterusnya. Kemudian terdapat konsol tengah yang menonjol cukup jauh dari dashboard. Di sini terdapat pengaturan untuk radio, AC, dan heater. Mungkin tenaga yang dihasilkan MR2 gak gede, tapi kalau digabungkan dengan bodi yang ringan, penempatan mesin di tengah, dan suspensi yang mantap, MR2 menjadi salah satu mobil sport dengan handling terbaik. Beratnya yang ringan membuat mobil ini jadi lincah ketika melewati tikungan. Bukan cuma seru ketika dibawa ngebut, tapi mobil ini juga irit bahan bakar. Berkat mesin yang efisien, ditambah sama beratnya yang cuma 975 kg. Di tahun 1986, Toyota memperkenalkan MR2 dengan supercharger yang meningkatkan jumlah tenaga yang dihasilkan menjadi 145 horsepower, 0 ke 100 dalam 7 detik, dan punya top speed 210 km per jam. Tapi dengan adanya supercharger, otomatis banyak bagian internal yang harus diubah, seperti transmisi baru, kopling baru, intercooler baru, dan seterusnya. Itu semua membuat berat dari MR2 dari yang sebelumnya 975 kg menjadi 1130 kg. Kemudian di tahun 1989, Toyota meluncurkan MR2 generasi kedua atau W20.
Mobil baru ini lebih besar, lebih berat, dan punya bentuk yang lebih mulus dibanding MR2 W10. Karena itu semua, beratnya MR2 naik jadi sekitar 1160 sampai 1285 kg, tergantung dari modelnya. MR2 W20 ditawarkan dengan versi naturally aspirated dan versi supercharger. Untuk yang naturally aspirated, terdapat berbagai perbedaan, tergantung dari pasarnya. Untuk pasar Jepang, MR2 menggunakan mesin 2.0 liter inline 4 yang menghasilkan 165 horsepower. Kemudian untuk pasar Eropa, MR2 ditawarkan dengan mesin 2.0 liter inline 4 yang bisa menghasilkan 132 horsepower atau 156 horsepower. Terakhir di pasar Amerika Serikat, MR2 ditawarkan dengan mesin 2.2 liter inline 4 yang menghasilkan 138 horsepower. Mereka semua punya akselerasi dari 0 ke 100 dalam sekitar 8 detik. Kemudian untuk MR2 dengan supercharger, terdapat berbagai versi juga, tergantung sama pasarnya. Untuk pasar Jepang, MR2 ditawarkan dengan mesin 2.0 liter inline 4 dengan supercharger yang menghasilkan 225 horsepower. Untuk pasar Eropa, Toyota nggak menawarkan versi supercharger dari MR2. Nah, terakhir untuk pasar Amerika Serikat, MR2 ditawarkan dengan mesin 2.0 liter inline 4 dengan supercharger yang menghasilkan 200 horsepower. Mesin dengan supercharger ini, baik yang versi Jepang atau Amerika Serikat, juga digunakan Toyota pada Celica GT4. MR2 dengan supercharger punya akselerasi dari 0 ke 100 dalam waktu sekitar 6 detik. Semua model MR2, mau itu dengan mesin naturally aspirated atau supercharger, dipasang dengan transmisi manual 5 percepatan atau automatic 4 percepatan. Secara interior, MR2 W20 punya interior yang standar, nggak ada yang mencolok tapi juga sederhana. Selama 10 tahun diproduksi, MR2 W20 mengalami berbagai update dan perubahan untuk terus meningkatkan kualitasnya, seperti perubahan pada suspensi, ban yang lebih lebar, rem yang lebih besar, opsi untuk menggunakan limited slip differential, dan seterusnya. Kemudian di tahun 1999, Toyota menunjukkan generasi ketiga dan terakhir untuk saat ini dari MR2, yang bernama Toyota MR2 Spider. Ini merupakan upaya Toyota untuk kembali ke asal-usulnya dalam membuat MR2. Yang jelas kelihatan beda dari MR2 sebelumnya adalah bentuknya, karena Toyota hanya menawarkan MR2 yang baru ini dalam versi atap terbuka. Selain itu, MR2 Spider punya ukuran yang gak jauh beda dengan MR2 W10, sehingga mobil ini punya berat 975 kg. Salah satu hal unik dari mobil ini adalah tidak adanya bagasi, karena semua ruangan di belakang dipakai untuk mesinnya. Terus gimana kalau kita bawa barang? Tenang, karena tepat di belakang kursi pengemudi dan penumpang terdapat 2 kotak yang bisa dipakai untuk nyimpen barang. Untuk mesinnya, MR2 Spider hanya ditawarkan dengan mesin 1.8 liter inline 4 yang menghasilkan 138 horsepower, 0 ke 100 dalam 7,9 detik, dan punya top speed 210 km per jam. Jadi nggak ada versi turbo atau supercharger untuk MR2 Spider. Tapi dengan ukurannya yang kecil, serta bodi yang ringan, MR2 Spider memiliki handling yang lincah, sangat responsif pada setiap input dari pengemudi. Kemudian di 2001, Toyota menaruhkan transmisi sequential 5 percepatan bagi MR2 Spider. Ini membuat ganti gigi jadi lebih mulus, tapi menurunkan performanya, dengan 0 ke 100 yang berkurang jadi 9 detik. Pada tahun 2002, MR2 Spider mendapatkan beberapa update, seperti kursi baru, ban belakang yang lebih besar, transmisi sequential baru, dan sepasang suspensi baru. Pada tahun 2005, Toyota berhenti menjual MR2 Spider di Amerika Serikat. Kemudian pada 2007, pembuatan dan penjualan dari MR2 Spider dihentikan secara global. Dan itulah akhir dari MR2. Terus kenapa Toyota berhenti membuat MR2? Alasannya adalah karena menurunnya jumlah penjualan. Tapi ini bukan terbatas pada MR2, melainkan dalam pasar mobil sport secara umum. Penjualan yang tadinya dalam jumlah puluhan ribu, menurun hingga beberapa ribu, dan terus menurun sampai jumlah yang terjual hanya dalam ratusan. Nah, tadi gue udah bahas secara panjang lebar tentang MR2. Tapi selain populer di jalanan, MR2 juga sering digunakan dalam berbagai ajang balapan. Untuk MR2 W10, mobil ini pernah dijadikan dasar untuk mobil rally baru Toyota, yang rencananya akan menggantikan Celica Twin Cam Turbo. Makanya di tahun 1985, dengan diumumkannya kategori mobil rally Group S yang akan menggantikan Group B di World Rally Championship, Toyota memutuskan untuk mulai melakukan riset dan mencoba membuat mobil rally yang bisa bersaing di depan. Untuk memulainya, Toyota memilih untuk menggunakan MR2 sebagai dasar dari mobil baru ini, yang diberi nama 222D.
Kenapa mereka memilih MR2 sebagai dasar? Karena tim yang bertanggung jawab dalam riset ini memutuskan bahwa mobil bermesin tengah adalah idealnya, apalagi kalau ditambah dengan sistem all-wheel drive. Mobil ini bakal menggunakan mesin 2.1 liter inline 4 dengan turbo yang menghasilkan 600 horsepower. Walaupun terdapat banyak masalah dalam awal pengembangannya, Toyota sendiri sudah menginvestasikan banyak uang dan waktu untuk membuat mobil ini, dengan target selesainya pada Desember 1985. Tapi sayangnya, kategori Grup B terpaksa harus dibatalkan, karena banyak yang terjadi kecelakaan sehingga dianggap tidak aman. Dengan dibatalkannya Grup B, Grup S pun juga dibatalkan. Karena kalau Grup B aja udah berbahaya, apalagi Grup S, yang rencananya bakal menggunakan mobil yang jauh lebih cepat. Karena pembatalan tersebut, program Toyota 222D diberhentikan, dan potensi dari mobil ini nggak pernah terwujud. Kemudian untuk Toyota MR2W20, mobil ini pernah dimodifikasi secara besar-besaran oleh tim SART, di mana MR2 dibuat lebih panjang serta menggunakan mesin 4.0 liter V8 dengan twin turbo yang menghasilkan 600 horsepower. Mobil ini digunakan pada berbagai ajang balapan GT, seperti pada 24 Hours of Le Mans di tahun 1995 sampai 1997. Tapi saingannya di Le Mans terlalu sulit, dan mobil ini banyak mengalami masalah teknis. Jadi kesulitan untuk dapat hasil yang bagus. MR2W20 juga digunakan pada ajang balapan All Japan Grand Touring Car Championship atau JGTC untuk kategori GT300 di tahun 1998. Mobil ini digunakan oleh tim Taishan dan mereka berhasil memenangkan 5 dari total 6 ronde JGTC, sehingga mereka berhasil meraih kejuaraan pengemudi dan kejuaraan tim. Kemudian untuk tahun 1999, tim Taishan beralih menggunakan Porsche 911 untuk GT300. Tapi untungnya, masih ada tim yang menggunakan MR2W20, yaitu Momo Corse Racing Team with Tsuchiya. Walaupun tidak sedominan musim sebelumnya, Momo Corse berhasil mendapatkan 1 kali juara 1, 2 kali juara 2, dan 1 kali juara 3, yang membuat mereka berhasil meraih kejuaraan pengemudi dan tim. Sayangnya tahun 1999 merupakan musim terakhir digunakannya MR2W20 di JGTC, dengan Momo Corse yang memilih untuk berganti ke MR2 Spider. Walaupun cuma digunakan untuk 2 musim, MR2 menunjukkan ke banyak orang bahwa ia merupakan mobil balap yang bisa diandalkan dan bisa bersaing di depan. Terakhir adalah MR2 Spider. Dari tahun 2000 sampai 2008, mobil ini digunakan oleh berbagai tim pada kelas GT300 JGTC, atau juga disebut Super GT sejak akhir 2004. MR2 Spider kembali menunjukkan bahwa mobil ini punya kemampuan bisa bersaing di depan, dengan membawa kejuaraan pengemudi untuk tim Arta di 2002, kemudian kejuaraan pengemudi dan tim di 2005 untuk tim Reckless, dan terakhir adalah di 2007, di mana tim APR berhasil mendapatkan kejuaraan pengemudi. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Toyota MR2 adalah mobil sport yang sederhana dengan harga yang terjangkau pada masa itu. MR2 menunjukkan bahwa lu nggak butuh mobil dengan tenaga besar atau harga yang mahal untuk bisa menikmati sensasi murni dari berkendara. Terus bagaimana dengan nasib MR2 sekarang? Terdapat banyak rumor sih tentang Toyota yang niatnya bakal bangkitin nama MR2. Ada yang bilang mobil ini bakal rilis di 2026, dengan kemungkinan mobil ini hanya bakal dijual di Jepang. Tapi kita harus sabar dan menunggu kabar lebih lanjut. Jadi gimana pendapat kalian tentang Toyota MR2? Apakah kalian juga suka? Kalau iya, favorit kalian generasi keberapa? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!